Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jika malam di bumi tidak pernah memiliki bulan, tidak ada cahaya pucat di langit malam, tidak ada pasang surut laut, musim bisa berubah liar dan mungkin manusia tidak pernah ada. Namun semua itu bukan sekadar kemungkinan. Ada masa dalam sejarah alam semesta ketika bumi sudah lahir, namun bulan belum ada sama sekali. Hari ini Cakwepedia mengajak kamu kembali ke masa paling awal planet kita, menelusuri bagaimana bumi terbentuk sebelum akhirnya memiliki bulan dan menjadi rumah bagi kehidupan. Lebih kurang 4.506 miliar tahun lalu, segalanya bermula dari kekacauan kosmik. Di sekitar matahari muda, debu, gas, dan batuan kecil saling bertabrakan tanpa henti, menyatu menjadi satu tubuh besar. Itulah bumi. Namun, bumi awal bukanlah planet biru. Permukaannya adalah lautan magma global, cair, panas, dan terus bergolak. Belum ada tanah, belum ada daratan, belum ada kerak padat sama sekali. Bumi juga berputar sangat cepat. Satu hari mungkin hanya 5-8 jam. Siang dan malam datang terlalu singkat tanpa jeda bagi alam untuk menenangkan diri. Dan pada masa ini bulan belum ada. Langit malam benar-benar gelap, bumi sendirian. Waktu terus berjalan, panas bumi perlahan berkurang. Untuk pertama kalinya, lapisan terluar mulai mengeras. Namun, ini belum menjadi daratan sejati. Kerak yang terbentuk masih sangat tipis dan rapuh. Ia mudah retak, mudah pecah, dan sering tenggelam kembali ke dalam lautan magma. Dari celah-celah inilah gunung api purba bermunculan. Bukan gunung seperti sekarang, melainkan letupan magma dari kerak sementara yang muncul lalu hilang kembali. Gunung api ini memuntahkan gas beracun ke atmosfer, karbon dioksida, metana, amonia, dan uap belerang. Tidak ada oksigen, tidak ada lapisan ozon. Langit bukan biru, melainkan pekat dan mematikan. Dari angkasa, asteroid dan meteoroid terus menghantam bumi. Setiap kali kerak mulai stabil, hantaman besar menghancurkannya kembali. Jika kehidupan mencoba muncul, ia langsung musnah. Bumi hidup secara geologis, namun belum siap menjadi rumah. Di dekat orbit bumi muda, ada sebuah planet lain seukuran Mars. Para ilmuwan menamainya Theia. Orbitnya perlahan menjadi tidak stabil hingga suatu hari Theia datang terlalu dekat. Tabrakan raksasa pun terjadi. Energi yang dilepaskan setara dengan miliaran bom nuklir. Sebagian besar tubuh Theia hancur seketika. Sebagian mantel bumi terkelupas dan terlempar ke angkasa. Bumi kembali menjadi lautan api. Namun, bumi tidak binasa. Dari kehancuran inilah arah sejarah mulai berubah. Puing-puing panas hasil tabrakan tidak semuanya jatuh kembali menyatu kepada bumi. Sebagian tetap mengorbit, membentuk cincin puing raksasa di sekitar planet kita. Mereka saling bertabrakan, saling melebur, saling menyatu. Perlahan dari kekacauan itu lahirlah satu benda besar, yaitu bulan. Pada awalnya bulan masih merah menyala, permukaannya belum padat dan jaraknya sangat dekat dengan bumi. Begitu dekat hingga tampak memenuhi langit purba. Sejak saat itu segala sesuatu mulai berubah. Rotasi bumi melambat, hari menjadi lebih panjang, sumbu bumi menjadi lebih stabil, iklim tidak lagi liar dan ekstrim. Bumi akhirnya tidak sendirian. Dan menariknya, kisah ini bukan sekadar dugaan. Para ilmuwan mempercayainya karena didukung oleh bukti nyata. Saat astronot Apollo membawa pulang batuan dari bulan, muncul satu fakta mengejutkan. Komposisi kimia batuan bulan, terutama rasio isotopnya, ternyata sangat mirip dengan mantel bumi. Namun,
bulan memiliki inti besi yang sangat kecil. Ini cocok dengan satu skenario. Bulan terbentuk dari lapisan luar bumi yang terlempar akibat tabrakan raksasa, bukan dari inti logamnya. Bukti lainnya datang dari gerakan. Kecepatan rotasi bumi dan pola orbit bulan saat ini sangat sesuai dengan simulasi tabrakan besar di masa lalu. Tanpa tabrakan raksasa, angka-angka ini tidak akan masuk akal. Itulah sebabnya teori tabrakan raksasa menjadi penjelasan paling kuat tentang kelahiran bulan. Ratusan juta tahun berlalu, bumi mendingin, kerak menjadi lebih tebal dan stabil. Hujan turun selama ribuan tahun, lautan terbentuk. Dengan kehadiran bulan, muncul pasang surut air menjadi naik dan turun, mencampur mineral, menciptakan ritme alam. Di pesisir dangkal, reaksi kimia sederhana perlahan menjadi kompleks, dan untuk pertama kalinya kehidupan bertahan. Bumi akhirnya siap menjadi rumah. Bumi kini mulai tenang, lautan terbentuk, kehidupan pertama bertahan. Namun kisah bumi dan bulan belum berhenti di situ. Hubungan keduanya terus berubah perlahan selama miliaran tahun. Sejak awal kelahirannya, bulan dan bumi terikat oleh gravitasi yang kuat. Setiap hari, tarikan gravitasi bulan menarik lautan bumi, menciptakan pasang surut. Namun, proses ini memiliki harga. Pasang surut perlahan mencuri energi rotasi bumi. Energi itu tidak hilang begitu saja. Ia dipindahkan ke bulan, memberi dorongan kecil yang membuat bulan perlahan menjauh. Akibatnya, jarak bulan bertambah sekitar 3,8 cm setiap tahun. Perubahan ini sangat kecil, nyaris tak terasa, namun konsisten selama miliaran tahun. Bulan memang menjauh, namun justru membantu menjaga kestabilan bumi. Ratusan juta tahun berlalu, bulan yang dulu merah membara perlahan mendingin. Lautan magma di permukaannya mulai membeku. Terbentuklah kerak bulan. Namun permukaan ini tidak pernah benar-benar halus. Asteroid dan meteoroid terus menghantam bulan, menciptakan kawah-kawah raksasa. Berbeda dengan bumi, bekas luka ini tidak pernah hilang karena di bulan tidak ada air, tidak ada angin, tidak ada atmosfer tebal, tidak ada erosi, tidak ada hujan. Setiap kawah di bulan adalah rekaman masa lalu yang membeku hingga hari ini. Jika kamu perhatikan, bulan selalu memperlihatkan wajah yang sama ke bumi. Ini bukan kebetulan. Fenomena ini disebut penguncian pasang surut atau disebut tidal locking. Arti sederhananya begini. Waktu rotasi bulan sama dengan waktu revolusinya mengelilingi bumi. Pada awalnya, bulan juga berputar cepat. Namun tarikan gravitasi bumi perlahan memperlambat rotasi tersebut. Sedikit demi sedikit, hingga akhirnya bulan terkunci. Satu sisinya selalu menghadap bumi, sementara sisi lainnya menjadi sisi jauh bulan, bukan sisi gelap, karena ia juga mendapat cahaya matahari. Dan sejak saat itu, bulan menemani bumi dengan wajah yang sama selama miliaran tahun. Bulan bukan sekedar benda langit. Ia adalah hasil tabrakan, penjaga keseimbangan, dan saksi perjalanan bumi. Tanpa bulan, poros bumi tidak akan stabil, iklim akan ekstrim, dan kehidupan kompleks mungkin tidak pernah muncul. Kita ada hari ini karena sebuah peristiwa kosmik yang terjadi miliaran tahun lalu. Bulan lahir dari kehancuran, dan jika suatu hari ia hancur, itu pun akan melalui hukum alam yang sama. Semesta tidak kejam, ia hanya konsisten. Di Cakwepedia, kita belajar sains agar tak salah paham pada alam. Waktu terus berjalan. Dinosaurus menguasai bumi, lalu punah sekitar 65 juta tahun lalu akibat asteroid raksasa yang menghantam bumi. Sekitar 2